Pancasila. Oh, selamat datang Bung Karno. Bung Hatta dan Rajiman. Mari silakan duduk. Teman-teman. Baik, saya sebagai utusan dari pemerintahan Jepang ingin menyampaikan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan Indonesia sesuai dengan janji Perdana Menteri Kuniaki Koiso. Dengan cara apa Jepang memberikan pernyataan kepada bangsa Indonesia? Dengan mempromosikan kemerdekaan Indonesia yang dapat dilaksanakan beberapa hari ke depan sesuai dengan cara kinerja PPKI. Benar, karena PPKI bertanggung jawab untuk memproklamasikan Indonesia. Betul, saya setuju dengan pendapat Anda, Bung. Tapi kita harus tetap memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Bung. Mohon maaf, tetapi pihak Jepang meminta paling cepat kemerdekaan Indonesia diproklamasikan tanggal 24 Agustus 1945. Baik, akan kami sampaikan permintaan Anda kepada PPKI. Baik, kalau begitu kami harus undur diri. Terima kasih. Baik, hati-hati di jalan. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, the Committee of National Leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Apa? Tipon telah kalah. Aku harus segera memberitahu teman-temanku. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya membawakan kabar yang sangat gembira. Ada apa, Bung Syahrir? Saya mendengar bahwa tentara Jepang telah menyerah kepada tentara Sekutu. Benarkah itu, Bung Syahrir? Betul sekali. Saya mendengarnya melalui siaran radio milik BBC. Sekarang saatnya kita mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Saya setuju. Namun, proklamasi kita tidak boleh dibacakan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, Sobat? Karena PPKI merupakan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita. Lalu siapa yang berhak memproklamasikan kemerdekaan? Bung Karno, sebagai pemimpin rakyat dan dipilih oleh rakyat, lalu disiarkan melalui radio. Tetapi permasalahannya, apakah Bung Karno setuju? Kan Bung Karno merupakan ketua PPKI. Kalau beliau menginginkan naskah proklamasi disusun oleh PPKI, kita paksa saja dia kalau perlu. Kalau perlu apa? Kita harus membicarakannya secara baik-baik kepada beliau, Wis. Betul, kawan. Kekerasan bukan cara penyelesaian yang tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari darat, kita segera menemuinya. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ada mobil apa kan datang kemari? Begini, Bung. Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Ini saatnya untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benarkah? Ya, itu betul sekali. Tapi meminta agar Bung Karno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Secepatnya, mungkin akan saya rundingan dulu dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Apakah tidak takut untuk diserang Jepang? Justru itu, karena Jepang tidak menguasai Indonesia kembali, ini saatnya kita untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Mungkin saja setelah saya rundingan dulu dengan anggota PPKI lainnya. Kita sebagai golongan muda tidak setuju jika PPKI yang menyiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, karena PPKI merupakan bentukan Jepang. Kami tidak ingin kemerdekaan yang kami peroleh ada campur tangan dari pemerintahan Jepang. Tapi PPKI juga termasuk cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sementara para kaum tua enggan mengikuti keinginan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta? Tapi kemana ya?
Bagaimana jika kita ke area Depok? Di sana keamanannya sudah dijamin. Ya, bagus. Saya setuju dengan itu. Waalaikumsalam, mencari Kang Mas ya? Oh iya, aku kebetulan sekali. Ayo silakan masuk. Terima kasih. Ada kepentingan apa kalian kemari? Ada hal yang penting yang kami bicarakan. Sebelumnya kami mohon maaf mengganggu waktu istirahat kalian berdua, tapi kami harus membawa Anda keluar kota. Emangnya mau kemana? Ke Kerawang. Kalau kita tidak mau gimana? Maaf Tuan, ini bukan saatnya untuk berdebat. Ini sangat penting. Baiklah. Sebentar, saya selesai dulu. Dek, Ya, saya ingin meminta izin untuk pergi keluar kota. bolehkah saya ikut? Saya mempunyai firasat buruk. Baiklah. Bung Karno, mau menunggu apa lagi? Jepang telah menyerah kepada sekutu. Ini saatnya untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mau Syahrir, tapi saya tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Mau menunggu sampai kapan kita merdeka? Hei, kalian ini apa-apaan? Tidakkah ada cara yang lebih halus? Dengarku, kami hanya ingin Indonesia cepat merdeka. Ya, saya tahu itu. Tapi tidak seperti ini jalannya. Bisa kan kalian rundingkan secara baik-baik? Percayalah, kita pasti tidak akan menyelesaikan masalah ini. Kita harus merdeka sekarang! Sudah, lepaskan mereka. Tidaklah pantas memperlakukan tokoh nasional seperti ini. Bagaimana bila kita menundingkan ini dengan kepala dingin? Wow, baiklah. Jadi bagaimana, Bung? Baik, saya akan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, baguslah. Tapi di mana kita akan membuat teks proklamasinya? Bagaimana kalau di rumah Laksana Maeda? Dia teman saya, orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, saya juga dengar dia adalah perwira tinggi militer, jadi pasti kamarnya terjaga. Lokasinya juga strategis. Baiklah, kita pergi di sana. Oh, Bung Karno, silakan gunakan rumah saya untuk menulis teks proklamasi. Baik, ruangan mana yang bisa saya pakai? Silakan di depan dan ruang makan. Baik, silakan duduk. Keadaan telah mendesak, teks sudah selesai dirancang.
Dan untuk siapa yang ada di sini untuk menandatangani secara bersamaan. Saya kurang setuju. Sebaiknya teks proklamasi ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Gimana hadirin? Setuju. Oke, Sayuti, teks sudah selesai dirancang, tolong ketikkan teks tersebut. Baik, Bung. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naik dan turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam tamat zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Tetapi pada hakikatnya tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan tapi dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu sekata-kata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
Indonesia. Tidak bisa bagaimana? Mau menunggu sampai kapan kita Pak JK? Kak Mawani, dari Kak Brian. Jangan dihapus, Sumimasen. Dek, saya ingin meminta izin untuk pergi ke luar kota. Bolehkah saya ikut? Saya mau punya kelas dulu. Baiklah. Saya dari kesana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang sebenarnya terjadi? Kami ingin memproklamasikan kembali kita kemerdekaan Indonesia, tetapi kami ingin tidak. Cause baby, I'm in love, and why can't you just leave me? You're always on my mind, and it's how much I care. I can't think of